Diamond Manufacturing Company, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kami dari kelompok 1 kelas 13F yang beranggotakan Agnes Sheila Situmorang dengan NIM 20610209, Ani Widiawati 20610001, Ariana Sulistiorini 20610185, dan Tamara Kedaton 20610155, Diva Naja 20610123, Nusroa Elizabeth 20610217, Eria Listia 20610194, dan Eva Dora 20610011. Dosen pengajar Bapak Yuda Stadius AC SE MSI AK. Berikut adalah hasil presentasi kami. Tahun lalu, perusahaan pembuat intan membeli peralatan kantor senilai lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat di bawah sistem pesanan khususnya, dengan pesanan pribadi berkisar dari 5.000 dolar hingga 30.000 dolar. Pesanan khusus adalah untuk item volume rendah yang telah disertakan dalam anggaran manajer departemen. Anggaran belanja yang membatasi jenis dan jumlah dolar peralatan kantor yang dapat diminta oleh kepala departemen. Disetujui pada awal tahun oleh Dewan Direksi. Fungsi sistem pemesanan khusus sebagai berikut. Formulir permintaan pembelian disiapkan dan dikirim ke Departemen Pembelian. Kemudian, staf pembelian memilih pemasok yang tepat dengan mencari di berbagai katalog pada filenya. Pembeli kemudian menelepon supplier itu, meminta kutipan harga, dan memesan secara lisan. Pesanan pembelian dalam perjanjian pranikah diproses, dengan yang asli dikirim ke supplier. Salinan purchase order dikirim ke Departemen Pembelian, Departemen Penerimaan, dan akun yang dapat dibayarkan. Departemen Penerimaan menerima barang pesanan yang dikirim oleh supplier dan mengecek kelengkapan barang yang diterima. Setelah barang pesanan diterima, salinan pesanan pembelian itu dicap dengan tanggal, kemudian juru tulis penerima meneruskan perintah pembelian yang dicap dan barang pesanan ke kepala departemen dan secara lisan memberitahu Departemen Pembelian bahwa barang-barang telah diterima. Faktur pembelian dikirim ke supplier dan diterima akun yang dibayarkan untuk diteruskan ke bendahara agar melunasi pembayaran tersebut. Berikut ini kelemahan-kelemahan dan prosedur kontrol yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran pesanan khusus oleh perusahaan manufaktur berlian. Kelemahan yang pertama, yakni tidak adanya prosedur untuk memastikan harga terbaik yang diperoleh. Nah, solusi atau prosedur kontrol yang kami tawarkan adalah perusahaan harusnya mengirim surat permintaan penawaran barang atau purchase order kepada perusahaan supplier yang dianggap memiliki nilai yang baik dan terpilih. Hal ini diperlukan untuk membandingkan perusahaan yang lebih menguntungkan untuk diajak bekerja sama. Karena keuntungan di sini tidak hanya mampu memberikan harga termurah dan terbaik, tetapi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi modal dan efisiensi operasional kedua belah pihak. Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu perusahaan tidak melihat record vendor ketika melayani dan berinteraksi dengan pelanggan sebelumnya, sehingga pembeli tidak mengetahui kredibilitas vendor yang telah dipilih. Solusinya yaitu perusahaan harus melihat track record atau rekam jejak dari vendor terlebih dahulu. Jika vendor memiliki kredibilitas yang rendah, sebaiknya perusahaan mencari vendor atau supplier lain yang memiliki track record yang lebih baik. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan, misalnya kesalahan terkait spesifikasi dan jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya, kasus yang ketiga adalah pada Departemen Penerima, pemberitahuan bahwa barang telah diterima hanya dilakukan secara lisan, serta tidak adanya pemberitahuan tertulis mengenai tanda terima peralatan
yang dikirim ke bagian pembelian dan bagian hutang. Prosedur kontrol atas permasalahan tersebut adalah kirim pemberitahuan tertulis tentang tanda terima peralatan ke purchasing dan account payable. Pemberitahuan tertulis berupa dokumen surat tanda terima barang. Surat tanda terima merupakan surat tanda bukti yang dikirimkan oleh perusahaan terkait penerimaan barang atau jasa yang diberikan. Informasi yang terdapat di dalam surat tanda terima berisi seluruh detail transaksi yang dibutuhkan, seperti nama barang atau jasa, jumlah barang atau jasa, serta kepada siapa barang atau jasa tersebut diterima. Oleh karena itu, surat tanda terima barang ini dapat memudahkan bagian purchasing dan account payable dalam mengonfirmasi status barang dan pencatatan dalam akun hutang. Masalah yang keempat yaitu tidak dibandingkan jumlah faktur yang ada dengan jumlah laporan kuantitas faktur yang diterima. Solusinya adalah, suatu perusahaan perlu untuk memverifikasi jumlah invoice dengan kuantitas yang diterima, karena invoice atau lebih dikenal dengan faktur yang merupakan sebuah dokumen sebagai bukti atas pembelian, seperti detail pembelian barang, jumlah barang, hingga waktu transaksi pembelian tersebut, serta bisa berupa rincian pembeli atau tagihan penjual kepada pembeli. Maka sangat penting dalam suatu perusahaan bisnis untuk memverifikasi jumlah invoice dengan kuantitas yang diterima, karena di dalamnya terdapat kwitansi atau notice yang merupakan suatu informasi tentang kalkulasi dari pembelian yang telah dilakukan. Dan perusahaan pun bisa mengetahui dengan pembayaran transaksi pada pembelian tersebut. Metode pembayaran juga bisa dilakukan sesuai dengan PO yang sebelumnya sudah disepakati. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.